Shalom. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Satu minggu kita tidak berjumpa dan minggu ini kita akan sekolah minggu lagi. Nah, Kak Nuni apa kabar? Kalau Kak Nuni sih luar biasa Tante Adi. Luar biasa. Pasti adik-adik juga luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita ya Kak Nuni ya. Ayo Tante. Nah, sebelumnya Kak Noni mau ajak untuk kita semua, kita mau undang Tuhan Yesus Tante. Iya. Untuk Tuhan Yesus masuk dalam hati kita dan menuntun hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil Masuk Dalam Hatiku. Semuanya siap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Noni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik untuk kami. Sekarang kami mau sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong pimpin ibadah kami sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Tante, hari ini tuh kita mau belajar apa ya, Tante? Belajar tentang menjala ikan. Menjala ikan, Tante? Emang kita nelayan ya, Tante? Siapa yang suka ikan? Ayo. Kak Noni suka ikan goreng. Ada yang suka mancing ikan? Kalau mancing Kak Noni nggak bisa, Tante. Nggak dapat ikannya. Mancingnya di pasar aja cepet. Harus beli, Tante. Kita mau belajar tentang bagaimana kita menjala jiwa. Wah, kita mau bekerja untuk Tuhan ya, Tante. Kita mau menjala jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Nah, siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Yang mau bekerja untuk Tuhan Yesus? Ayo, kita sama-sama bilang, ku cinta Yesus dan ku mau kerja untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo semua adik-adik yang masih pada duduk, kita berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi ku cinta Yesus. Nanti bisa ikutin gerakannya Kak Noni ya. Ku cinta Yesus.
untuk menyenangkan hati Tuhan? Saya. Kami juga. Nah, supaya kita tahu Tante, gimana sih salah satu cara untuk kita bisa buat Tuhan Yesus senang? Kita belajar dari firman Tuhan aja ya Tante. Betul. Adanya juga pasti suka belajar firman Tuhan. Betul. Ayo kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, coba tuh telinganya disiapin ya, biar bisa dengar dengan baik. Hati kita juga kita mau buka dan serahkan ke Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Dan biarkan cerita kisah yang kita dengar boleh mengajar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita bilang kita mau dengar cerita tentang Allah. Haleluya, Yesus. Amin. Tuhan, mari adik-adik kita siapkan hati kita sungguh-sungguh supaya kita boleh menjadi tanah hati yang subur untuk ditanami benih firman Tuhan. Haleluya, Yesus tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman yang indah untuk kami pelajari. Sekarang kami mau duduk baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan akhirnya kami mau menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah berdoa untuk menyiapkan hati kita supaya siap mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Noni mau cerita. Ceritanya tentang seorang anak. Siapa ya namanya? Namanya Sambo. Nah, Sambo ini kalau dilihat fotonya, dia lagi sedih atau lagi sukacita ya adik-adik ya? Apa? Betul. Kelihatannya dia lagi sedih. Kenapa sih Sambo itu sedih? Nih, Kak Noni ceritain. Dengerin baik-baik ya. Sambo itu sebenarnya dia ceria. Dia anak yang penuh semangat. Dan dia tekun. Tapi karena dia itu setiap kali mancing nggak pernah dapet ikan, akhirnya dia sedih. Karena dia tuh suka mancing, dia suka nangkep ikan. Tapi setiap kali dia mancing nggak dapet ikan. Jadinya waktu dia pulang, ya mamanya kecewa deh. Sambo, kamu nggak dapet ikan lagi ya? Iya mah, nggak dapet ikan lagi. Sambonya sedih, mamanya juga sedih. Sampai
hari ini berbeda memang adik-adik. Kailnya kayak gerak-gerak. Sepertinya ada sesuatu yang menyangkut di kailnya. Dengan semangat Sambo putar dan dia tarik. Betul sekali. Ya. Hari itu Sambo dapat tangkapan. Apa tangkapannya adik-adik? Benar. Ikan ya? Ya, kita lihat. Ini tangkapannya Sambo. Wah, ternyata bukan ikan adik-adik. Dapatnya sepatu. Udah dapatnya sepatu, sepatunya rusak lagi. Udah jebol, nggak bisa dipakai. Sambo sedih lagi. Sambo kecewa lagi dan akhirnya dia duduk di dekat sungai tempat dia mancing. Waktu dia duduk sedih, wah, ada seorang bapak yang datang ke Sambo. Terus bapak itu panggil Sambo. Nama bapaknya Pak Lukman. Lukman bilang gini, Sambo, kenapa kamu kok sedih? Kenapa duduk sendiri di sini terus wajahnya murung begitu? Begini. Wah, Sambo bilang, iya Pak, aku sedih Pak, karena setiap kali aku mancing, aku nggak dapet ikan. Jadi kalau aku pulang, Mama juga sedih. Kami semua jadi kecewa karena nggak pernah dapat hasil dari kegiatan memancingku. Wah, Pak Lukman yang suka bercerita ini akhirnya teringat pada sebuah cerita. Pak Lukman ini kemudian bilang sama Sambo, Sambo, kalau kamu nggak bisa jadi penangkap ikan, nggak bisa mancing ikan, nggak bisa menjala ikan, gimana kalau kamu ini jadi penjala manusia? Wah, Sambo kaget. Apaan Pak? Penjala manusia? Iya Sambo, kamu bisa menjadi penjala manusia. Apa itu Pak ya? Gimana ya caranya? Terus waktu itu sambil terus cerita dan ngobrol, Pak Lukman keluarkan sebuah buku untuk bercerita sama Sambo. Nah, kebetulan ya adik-adik, Pak Lukman kasih pinjam bukunya ke Kak Noni. Nah, jadi ini ceritanya Pak Lukman cerita ke Sambo pakai bukunya kecil. Nah, bukunya kecil. Kak Noni mau ceritakan ceritanya Pak Lukman ke Sambo, ya. Nah, adik-adik, hati manusia itu sebenarnya gelap karena dosa. Adik-adik tahu gimana gelapnya? Coba sekarang dalam hitungan ketiga semuanya tutup matanya ya. 1, 2, 3, tutup matanya. Ayo tutup matanya. Ayo semua tutup matanya. Udah. Oke, kalau udah tutup matanya kayak gitu gelap. Nggak kelihatan apa-apa, nggak punya terang, nggak bisa lihat apa-apa. Nah, sekarang buka matanya. Tapi kita semua tahu kan, ada Tuhan Yesus yang mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita semua. Nah, kebetulan sekarang kan bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Darah Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, sehingga hati kita yang tadinya gelap, coba sekarang tutup mata lagi sekali. Oke, yang belum tutup mata, ayo cepat tutup matanya. Tutup matanya lagi sekali. Udah tutup matanya, udah tutup matanya, udah tutup. Oke, kalau udah tutup matanya, darah Kristus tadi itu menyucikan hati kita, memulihkan hidup kita. Sekarang buka matanya, 1, 2, 3. Ya, buka. Nah, jadi putih, suci, bersih. Dan kalau hati kita sudah disucikan oleh darah Kristus, jangan lupa kita harus rajin-rajin dengar firman Tuhan, ikut ibadah. Kalau yang sudah bisa baca firman Tuhan. Kalau yang belum bisa baca, dengerin cerita tentang firman Tuhan dari papa mama, guru sekolah minggu, kakak-kakak, atau tante, om, kakak, semua deh yang di sekolah minggu. Atau siapa yang di rumah yang bisa ceritakan tentang Alkitab ke adik-adik. Oke? Nah, kalau kita rajin seperti itu, maka hidup kita akan tumbuh subur,
Seperti tanaman yang kalau udah subur, daunnya banyak, wah, kalau sudah musimnya pasti akan mengeluarkan bunga dan menghasilkan buah. Kalau sudah berbuah, nah, saat itulah kita sedang menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu adalah ketika kita bisa menceritakan seperti apa sih kebaikan Tuhan Yesus melalui hidup kita, melalui cerita kita, melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita, melalui semua yang kita katakan, pikirkan, dan lakukan, sehingga orang-orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa kenal tentang kasih Yesus. Saat itulah kita sudah bekerja untuk Tuhan. Dan akhirnya nanti kita, nggak cuma kita saja, bersama dengan orang-orang yang sudah dimenangkan itu, yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus itu, kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang penuh kemuliaan. Wah! Waktu Sambo dengar cerita itu tuh adik-adik, Sambo langsung tertarik. Adik-adik tertarik nggak? Mau nggak bekerja untuk Tuhan Yesus? Mau nggak menjala manusia? Bagikan kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita. Sambo langsung tanya, Pak Lukman, kok kayaknya keren ya kalau kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus, kalau kita bisa membagikan kabar baik untuk orang-orang yang belum pernah dengar kabar itu. Akhirnya Sambo tanya, Pak, gimana sih caranya supaya hatiku bisa putih seperti salju itu? Pak Lukman bilang, gampang Sambo, putihnya hati itu bukan karena dicuci pakai Baiklin, bukan karena dicuci disikat sampai bersih, enggak. Tapi hati kita bisa menjadi putih dan bersih ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Terus Pak Lukman ajak Sambo berdoa. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan jadikanlah aku putih, bersih, dan suci. Kalau sudah terima Tuhan Yesus di dalam hati kita, maka hidup kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Wah, Sambo penuh semangat. Dia senang sekali karena dia sudah menerima Tuhan Yesus. Terus dia duduk, dia pikir-pikir, wah kayaknya nggak boleh nih cuma terima Tuhan Yesus sendiri. Akhirnya Sambo cepat-cepat pulang, dia lari pulang sambil dia bawa buku yang dari Pak Lukman dan dia bilang, aku harus ceritakan sama adik-adik di rumah, sama teman-teman yang lain. Kalau ada buku yang bagus banget, walaupun nggak ada kata-katanya, nggak ada tulisannya, nggak ada gambarnya, wah, tapi ceritanya bagus. Akhirnya Sambo pulang cepat-cepat karena dia sudah terlambat. Dia lari karena sudah hampir gelap. Akhirnya dia sampai rumah, wah benar dia terlambat adik-adik. Gak apa-apa, dia pulang sambil dia berdoa. Dia ingat pesannya Pak Lukman, harus berdoa. Dia terus bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Waktu Sambo sampai di rumah, dia lihat, ya adik-adiknya sudah pada tidur. Benar sih dia udah terlambat pulangnya. Sambo kecewa karena dia gak jadi cerita tentang buku yang keren gitu. Lalu dia pikir, dibangunin apa enggak ya? Dibangunin apa enggak ya? Kayaknya gak usah. Karena kalau dibangunin, wah ngantuk-ngantuk disuruh dengar cerita, kira-kira bisa denger nggak? Enggak ya, makanya adik-adik juga nggak boleh ngantuk kalau dengar cerita ya. Ayo melek. Nah, akhirnya Sambo bilang, aku ikut tidur aja. Besok pagi-pagi aku baru akan bercerita. Akhirnya Sambo ikut tidur. Setelah dia tidur, besok pagi-pagi Sambo semangat sekali, dia bangun cepat-cepat. Terus dia turun dan dia ketemu sama mamahnya. Pas
Mamahnya menyapa, "Halo Sambo, kamu mau kemana lagi?" "Biasa Ma, aku mau mancing." "Oh, kamu mau mancing lagi? Mancing ikan?" Karena dengar mancing ikan, Sambo langsung ingat sama pesannya Pak Lukman. Kalau kita harus belajar menjadi penjala manusia. Nah, kira-kira kalau mau jadi penjala manusia, itu pilih-pilih orang atau siapapun boleh dengar ya kabar baik itu. Betul, semua orang, siapapun boleh dengar tentang kabar baik itu. Lalu Sambo bilang, Mah, Mama tahu surga nggak, Mah?" "Belum tahu sih, tapi pernah dengar." "Oh, kalau gitu Mah, Mama tahu nggak gimana caranya ke surga? Mama udah terima Tuhan Yesus belum di hati Mama? Supaya Mama bisa ke surga." Mamanya kaget. "Maksudmu apa, Sambo? Mama kan setiap minggu ke gereja. Mama rajin berbuat baik. Mama rajin tolong Pak Pendeta, tolong tetangga. Mama rajin memberi. Mama rajin lakukan ini dan itu. Mama rajin ibadah, nggak cuma kalau ke gereja, di rumah Mama juga rajin." Terus Sambo bilang begini, "Betul Mama, Mama sudah rajin ke gereja. Tapi firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak." Nah, di situ mamanya kaget. Berarti semua perbuatan baik kita itu gimana dong? Nah, terus Sambo di sana cerita, "Mama, yang bisa membawa kita ke surga bukan semua perbuatan baik kita, tetapi Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yang menyucikan hidup kita, yang kalau kita sudah disucikan, terus kita berbuat baik karena kita cinta Yesus." Oh, gitu ya Sambo. Wah, berarti gimana terus caranya terima Tuhan Yesus di dalam hati? Akhirnya Sambo ngajak mamahnya berdoa, seperti Pak Lukman ngajak Sambo berdoa. Doanya sederhana adik-adik. Kalau adik-adik selama ini rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin puji Tuhan, tapi adik-adik belum pernah bilang sendiri, "Tuhan Yesus, saya mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya, mengampuni saya dan menyucikan saya." Nah, kalau adik-adik yang belum pernah bilang begitu secara pribadi, belum pernah bilang begitu sendiri di dalam doa, nah adik-adik, sekarang waktu yang tepat untuk kita meminta Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, menyucikan kita, memerdekakan kita dari dosa. Doanya gampang, seperti doa yang diajarkan Pak Lukman. "Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, sucikan hatiku, ampuni dosaku." Amin. Cuma begitu. Dan kemudian adik-adik, kalau sudah menerima Yesus di dalam hati kita, kita bisa bertumbuh dengan mempelajari firman Tuhan. Nah, jadi ingat ya, cerita di firman Tuhan di Alkitab yang mirip sama ceritanya Sambo. Penjala ikan jadi penjala manusia. Siapa? Ada yang tahu nggak siapa? Betul, Petrus. Ya. Kalau adik-adik nanti selesai sekolah minggu ini, bisa minta tolong papa mama atau adik-adik yang udah bisa baca sendiri bisa baca. Di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat 11. Nah, di situ ada cerita waktu Petrus dari penjala ikan jadi penjala manusia. Karena sebelum menjadi penjala manusia, ini yang penting, Petrus berjumpa dengan Yesus. Nah, perjumpaan kita dengan Yesus akan memampukan kita untuk kita menjadi penjala manusia. Waktu itu Yesus bilang sama Petrus, "Jangan takut, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia."
adik-adik semuanya, hari ini kita belajar ya, bagaimana Yesus memerdekakan kita, bukan untuk kita selamat sendiri, tapi kita harus menerima kasih Tuhan untuk kita bisa menceritakan kasih Tuhan ke orang lain. Supaya kita semua bisa bertumbuh menjadi penjala manusia dan sama-sama masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang Kak Noni mau ajak adik-adik semua untuk bisa berdoa dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya, Kak, aku dari dulu kecil udah rajin sekolah minggu, Kak, emang perlu ya? Nah, kita perlu punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus seperti Petrus, sehingga kita bisa menjadi penjala manusia. Kita bisa bersaksi, kita bisa bercerita kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan. Nah, kita berdoa sama-sama ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Terus adik-adik ikuti doanya Kak Noni. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyucikan hati saya. Sekarang saya minta Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hidup saya, menuntun dan membimbing semua kehidupan saya. Terima kasih Yesus, tolong saya supaya saya bisa bercerita tentang Yesus kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jangan lupa ya adik-adik, pesan Tuhan Yesus kepada Petrus. Jangan takut, ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayo, dari kecil kita belajar untuk bisa cerita tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.